Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Soli, apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan teman-teman sekeluarga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hari ini ketemu sama Bu Tria nih. Hari ini Bu Tria mau ajak teman-teman mengenal lebih dalam tentang planet tempat kita tinggal, yaitu planet BUMI. Planet apa? Planet Bumi. Nah, kemarin kan teman-teman sudah mengenal mengenal tentang tata surya kan yang Bu Tina terangkan. Nah, sekarang kita akan lihat lebih dalam nih tentang planet Bumi. Ada apa saja sih di planet Bumi tempat kita tinggal? Siap-siap, kita mau berangkat jalan-jalan. Kita ucap basmalah dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sepertinya Putri akan melompat karena Putri senang mau mengenal planet Bumi lebih dalam. 1, 2, 3. Wah, teman-teman, kita sampai di daratan. Jadi gini teman-teman, planet Bumi itu terdiri dari 2 bagian, yaitu daratan dan lautan. Proporsinya daratan itu mengambil tempat sebanyak 30% dan lautan 70%. Jadi lebih banyak lautannya teman-teman. Terus kalau kita nih manusia tinggalnya di mana? Manusia tinggalnya di daratan. Kalau hewan itu ada yang di daratan, ada yang di lautan juga. Kalau tumbuhan ada yang di daratan dan ada yang di lautan juga. Hanya manusia yang tinggal di satu bagian, yaitu di daratan saja. Masya Allah, Allah sudah menciptakan semuanya sesuai porsinya teman-teman. Jadi kata Allah kita tuh tinggalnya misalnya hidupnya tuh di daratan. Nah, di daratan itu ada apa saja? Yang pertama ada pegunungan. Nah teman-teman, pegunungan di Indonesia ada banyak teman-teman. Gunung berapi di Indonesia itu ada banyak. Ada yang aktif dan ada yang tidak aktif. Perbedaannya apa? Perbedaannya adalah kalau gunung aktif, maksud Bu Tria gunung yang tidak aktif teman-teman. dia sudah tidak bisa meletus, sudah tidak bisa mengeluarkan magma. Tapi kalau gunung berapi yang aktif, kalau gunung berapi yang aktif masih bisa meletus, masih bisa mengeluarkan magma. Jadi masyarakat yang tinggal di kaki gunung sekitar gunung berapi yang aktif itu harus tetap waspada, karena gunung berapi itu saat meletus itu dia tidak bisa kita perkirakan gitu. Jadi tidak lama waktu dari memunculkan tanda-tanda hingga meletusnya itu tidak lama. Jadi begitu kelihatan tanda-tandanya harus segera bersiap. Nah teman-teman, Indonesia juga termasuk posisinya itu ada di wilayah cincin api, jadi di ring of fire. Jadi di Indonesia itu banyak gunung berapinya, jadi kita harus tetap waspada teman-teman. Selanjutnya di daratan selain ada gunung ada juga hutan. Nah hutan adalah paru-paru dunia. Kenapa disebut dengan paru-paru dunia? Karena karena di hutan itu kan banyak tanaman ya. Nah, tanaman-tanaman itu membantu menghasilkan oksigen supaya kita bisa tetap bernafas. Bayangkan kalau hutannya tidak ada, kita tidak bisa bernafas teman-teman. Udaranya jadi panas. Jadi mari kita jaga kelestarian hutan kita. Jangan sampai hutannya hanya ditebang. Kayunya kan memang bermanfaat ya, sama kita suka dipakai jadi bermacam-macam. Betul, tapi saat menebangnya kita juga harus ingat untuk menanamnya kembali. Jangan sampai kita hanya ngambil terus tapi hutannya tidak ditanami lagi ya. Itu adalah tentang hutan. Selanjutnya ada pegunungan, ada hutan. Terus ada apa lagi ya di daratan bumi kita? Taram. Nah, ada kutub utara, ada kutub selatan. Nah, di kutub ini teman-teman, suhunya dingin. Berbeda dengan Indonesia, jauh. Indonesia itu ada di garis khatulistiwa, jadi udaranya hangat. Tapi kalau di kutub utara dan kutub selatan, udaranya dingin sekali dan banyak esnya. Kenapa? Karena kutub utara sama kutub selatan itu posisinya ada di atas dan bawah bumi kita. Jadi tidak sering terkena sinar matahari sehingga udaranya di sana dingin. Terus Bu Tria, bisa nggak ya
makhluk hidup, manusia, hewan, tanaman hidup di sana? Bisa tidak ya? Untuk hewan ada teman-teman. Jadi Masya Allah ya, subhanallah, Allah menciptakan hewan itu bermacam-macam. Ada yang bisa hidup di kutub utara. Salah satunya adalah ini nih, kutub utara adalah habitat asli dari beruang kutub. Nah, Allah menciptakan beruang kutub sedemikian rupa sampai dia bisa tinggal di kutub utara. Sedangkan di kutub selatan ada hewan asli yang hidup di sana, yaitu penguin. Penguin hidupnya di kutub selatan, teman-teman. Selanjutnya, nah ini adalah teman-teman kutub selatan. Nah ini adalah kutub utara. Terus Bu Tria tadi kan hewan bisa tuh hidup di kutub utara dan kutub selatan. Kalau manusia bisa nggak? Nah, ada loh teman-teman kutub yang dihuni sama manusia, yaitu kutub utara. Nih, Arktik atau kutub utara di sini ada hewan, ada manusia yang hidup di sana, disebut dengan suku Eskimo. Sedangkan di kutub selatan atau di Antartika, di sana tidak ada manusia yang hidup, teman-teman. Jadi di sana itu hanya dijadikan sebagai tempat penelitian ilmiah saja, tidak ada manusia yang hidup di sana. Nah, itu tentang daratan. Tadi ada apa saja? Ada pegunungan, ada hutan, dan ada kutub. Selanjutnya kita akan melihat bagian permukaan bumi yang mengambil porsi paling banyak, yaitu 70%. Tadi Bu Tria sudah sebutkan. Apa ya? Kita akan berpetualang ke lautan. Nih teman-teman, lautan. Masya Allah ya, teman-teman tahu tidak kenapa lautan Allah ciptakan 70% dari permukaan bumi dan daratan hanya 30%. Jangan salah teman-teman, Allah menciptakannya dengan perhitungan yang sangat tepat. Jadi di bumi ini banyak manusia, banyak hewan, banyak tanaman yang hidup. Semuanya perlu apa untuk hidup? Perlu oksigen, dan lautan ini merupakan penghasil oksigen paling banyak ternyata teman-teman di bumi kita. Jadi kalau misalnya lautannya kering, gak ada air sama sekali misalnya di lautan, itu bisa merubah iklim dari planet bumi kita. Jadi tidak ada oksigennya. Kalau tidak ada oksigen, otomatis kita tidak bisa hidup di sana. Jadi mari kita jaga kelestarian laut kita, jangan sampai laut kita rusak dan tidak bisa menghasilkan oksigen lagi. Nah, sekarang Bu Tria mau ajak teman-teman untuk melihat di lautan itu dalamnya ada apa saja ya. Bu Tria mau berenang ke dalam lautannya. Pluk. Banyak nih teman-teman di lautan. Banyak makhluk hidup yang tinggal di sana. Hewan dan tanaman saja ya kalau di lautan. Kita lihat yuk, ada hewan apa ya yang hidup di laut. Nah, kita ke lautan dangkal dulu. Di lautan dangkal banyak ikan yang hidup di sana. Biasanya ikannya ikan yang jinak teman-teman, seperti ikan badut, clownfish, Nemo. Pasti teman-teman tahu kan Nemo. Ikan badut biasanya hidup di sana, di lautan dangkal. Dan ada juga tanamannya, yaitu terumbu karang, teman-teman. Nih, mereka saling menjaga tanaman dan hewan yang hidup di lautan dangkal. Kita berenang lagi, makin dalam. Ketemu sama apa ya Bu Tria ya? Ketemu sama apa ya? Wah, ada ikan pari, teman-teman. Nah, biasanya yang hidup di lautan dangkal adalah ikan-ikan yang kecil-kecil bentuknya, yang jinak-jinak. Tapi kalau misalnya masuk ke dalam lebih dalam, kita akan bertemu dengan ikan. Nah, ini juga, iya betul. Tadi sudah ketemu pari, sekarang ada anglerfish nih teman-teman. Anglerfish ini biasanya hidupnya di bagian yang paling dalam dari lautan, karena dia bisa tahan di suhu dingin lautan dalam
dan punya Allah ciptakan, Allah lengkapi dengan lampu. Jadi bisa menerangi lautan dalam yang gelap itu, sama dia bisa hidup di sana. Anglerfish ini suka makan ikan, suka makan daging ikan juga teman-teman. Putria takut dimakan. Putria mau berenang. Sampai deh alhamdulillah di sini. Di daratan lagi tempat manusia hidup. Nah teman-teman, itu ya sekilas tentang bumi kita. Tadi bumi kita itu terdiri dari daratan dan lautan. Di daratan ada apa saja? Ada pegunungan, ada hutan, ada kutub, dan satu lagi di lautan diisi dengan banyak makhluk hidup, hewan laut dan tanaman juga. Teman-teman, Putri ingatkan ya, Allah kan sudah menciptakan semuanya sedemikian rupa nih. Yang tadi itu semuanya ciptaan Allah buat siapa? Buat kita, saking sayangnya kita Allah kepada kita. Jadi mari kita jaga kelestarian bumi kita, jangan sampai bumi kita rusak. Nah teman-teman, tadi kan teman-teman juga sudah lihat tuh hewan-hewan laut. Nanti Putria mau ajak teman-teman jalan-jalan lagi, mengenal lebih dalam lagi tentang hewan-hewan yang ada di laut itu apa saja sih. Tapi di pertemuan berikutnya ya. Untuk sekarang dicukupkan dulu sampai di sini. Nanti Putri ajak jalan-jalan lagi melihat hewan-hewan yang ada di lautan. Spesial jalan-jalannya. Oke? Nah, alhamdulillah sudah selesai nih jalan-jalannya. Insya Allah kita bertemu lagi di pertemuan berikutnya ya. Mudah-mudahan tayangan barusan bermanfaat buat teman-teman dan teman-teman senang melihatnya. Sampai jumpa lagi ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.